Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kita baca general ya. Jadi silakan disimak dari awal hingga akhir. Jangan di skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya dan gak salah-salah ya. Di sebelah sini kita mau cek dulu energi kalian. Energi seseorang yang kalian pikirkan sebelah sini, karena ini general bisa terbolak-balik ya. Kalian yang di sebelah sini, seseorang yang kalian pikirkan yang sebelah sini ya. Kalau memang yang kalian alami itu tidak sesuai dengan yang terbaca di sini, terutama di awal, mungkin memang bacaannya memang kali ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Karena ini adalah general ya, seperti itu. Dan bacaan ini sifatnya timeless, jadi kapanpun saat kalian menemukan video ini, walaupun saya tayangnya kapanpun ya, itu masih berlaku. Karena saya kira tidak ada segala sesuatu itu kebetulan ya. Kebetulan memang menemukan, tapi itu memang kalau saya ya, mungkin memang semesta memberikan satu petunjuk lewat kartu ini, mungkin seperti itu ya, siapa tahu ya. Saya lebih banyak memberikan energi, berbagi energi positif ya, bukan ramalan yang sifatnya halu atau mungkin cerita-cerita indah yang bisa membuat kalian senang ya. Dan saya tidak membuat satu judul apapun atau tema apapun, saya natural menarik energi, melalui kartu-kartu tarot saya ya, dan untuk judulnya nanti akan mengikuti ceritanya apa dulu baru saya berikan judulnya ya. Jadi nggak ngarang judul kemudian baca kartu, kalau saya kebalik nggak gitu ya. Baca dulu baru kalau memang sudah kelihatan ceritanya apa, itu saya pakai judul gitu, oke? Kita mulai ya. Kenapa harus dicek dulu energinya? Ya supaya nggak ngawur. Ya itu bacaan buat saya pasti. Tahu dari mana kalau nggak dicek dulu. Ini siapa, energinya siapa, ceritanya siapa. Gitu ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Tanpa kalian saya pun juga nggak seperti ini. Paling juga males-malesan. Ya saya semangat ya karena banyak yang nonton. Kalau nggak banyak yang nonton ya males ngapain. Mending saya cuci piring. Ya enggak. Nemenin suami. Itu. Jadi untuk kalian yang belum subscribe ya, jangan lupa di-subscribe supaya saya lebih semangat. Kita lihat ya, cek energi dulu. Supaya tahu. Semoga energi kalian terbaca di sini. Strength. Di sini ada sosok seseorang yang strength. Strength apa? Kuat. Kuat apa ini? Kuat angkat-angkat. Kuat malu? Atau kuat apa? Coba kita lihat. Kuat mikir. Kuat mikir. Orang yang di sini itu gini, hal-hal yang besar, hal-hal yang berat, ya mikir, cuman nggak terlalu dipikirin banget karena tahu kapasitas diri. Kalau aku mikir banget, nanti aku sakit, nanti cuman pusing aja karena mikir. Toh mikir aja tanpa tindakan nggak akan ada solusi. Bagus nih. Lanjut ya. 2. Saya nggak ngambil yang begini ya teman-teman ya. Untuk yang baru gabung ya, saya ucapkan selamat datang. Untuk yang lama mungkin bosen ya saya ngomong yang selalu berulang. Tapi sebenarnya itu untuk penonton yang baru saja gabung. Kalian itu penuh cinta, penuh empati. Cuman kalau berat-beratin males. Males mikir. Gitu. Ya bagus. Kalian itu orang pejuang. Banyak yang di sini ini ya, workaholic, pinter, mandiri, kemudian pengalaman hidupnya banyak. Ya mungkin karena pengalaman hidupnya banyak ya, jadi tahu mana yang worth it dan mana yang tidak, mana yang perlu diperjuangkan, mana yang perlu dipikirin, mana yang nggak perlu dipikirin. Di sini kalau soal hubungan, ya mungkin mikir ya, tapi lebih kepada
gimana caranya harmonis aja gitu, nggak mau ribet-ribet. Bagus di sini orangnya lebih ini ya, orangnya lebih energinya lebih low gitu loh, nggak mau ruwet-ruwet. Nah, yang sebelah kanan coba saya lihat. Oh bukan Bunda, saya mikiran, saya baperan, saya nangisan. Ya mungkin bukan yang ini orangnya kuat. Nggak mau mikir yang nggak penting dipikir, nggak usah dipikir. Gitu ya. Coba saya lihat yang sebelah sini. Ini orang yang kalian pikirkan atau bukan? Atau justru ini orang yang kalian pikirkan? Nah, kebalikannya. Di sini tuh mikirnya dalam. Ini kebalikannya yang sebelah sini. Nah, jadi ini yang satu, kalau di sini orangnya banyak yang mood swing, kemudian banyak yang sikapnya tuh kadang bertolak belakang, kadang-kadang perhatian, tiba-tiba cuek banget gitu loh, nggak jelas kayak berkebalikan gitu loh, baperan juga, tapi gini modelnya itu. Kalau saya melihat energi soal kekuatan pikiran, kekuatan batin, kekuatan mental ya, kuat yang ini gitu. Ya, saya nggak bisa menyalahkan karena yang sini itu banyak hal yang terjadi dalam hidupnya yang sering membuat dia patah hati, yang sering membuat pernah di satu masa orang yang sebelah sini itu sakit banget ya, sakit maksudnya itu posisi itu dalam keterpurukan, bisa masalah hubungan, perasaan ya mungkin, atau mungkin ekonomi atau apapun ya. Yang jelas orang di sini tuh pernah terpuruk. Mungkin itu ya, dia ini kayak jatuh bangun gitu loh. Ya, tapi belum di fase seperti yang sini sudah mulai relax gitu loh menghadapi segala sesuatu. Oke. Bentar. Kurang cetoh. Oke. Oh, ini enak. Jelas terang. Oke. Kita lanjut untuk ambil inisial. Inisial ini sebagai tambahan, bukan acuan. Acuannya tetap kartu. Inisialnya ada, tidak sama, tidak sesuai dengan kisah kalian kartunya. Jangan ya. Mending kartunya yang sesuai, walaupun nggak ada inisialnya nggak apa-apa. Oke, kita ambil inisial ya. Inisialnya mana? Nggak mau keluar lagi loh. Nggak mau. Berisik ya, biarin. Ya Bunda ngapain sih gitu-gitu segala, berisik sakarepku. Suka-suka aku. Oke. Nih, B, Z, W. B-nya 2 loh. Ini juga Z. BZ-nya ini loh, luar biasa loh. Siapa ini? Kalau yang memang BZ ini, kalian, jadi ini inisial bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan, bisa inisial apapun di antara kalian, ya. Kalau BZ ini luar biasa ya. Kayak ini bacaan personal untuk yang inisialnya BZ ini. B dan Z. Benar-benar ini loh. Benar-benar pas. BZ ya. Oke, cuman dikit teman-teman.
Dikit ya dikit, banyak ya banyak. Dan saya nggak mau ngarang. Oke, kemudian kita lihat ya. Saya lebih fokusnya ke sini deh. Ke seseorang yang pernah jatuh bangun ya, yang, mikiran, lebih ke mikiran ya, kemudian, eee, baperan. Kita cek dulu ya, kisahnya tentang apa, kalau itu tadi kan energi ya, personalnya ya, energi. Energi belum tentu sesuatu yang nyata, tapi itu energi yang terbawa. Ya, energi itu bisa alam bawah sadar, bisa di dalam batin, hati, atau keinginan gitu ya. Bukan sikap atau tindakan nyata, belum tentu kalau itu, ya. Oke, kita mau lihat kisah kalian dulu, cek dulu. Cek kisah di antara kalian seperti apa? Kisah kalian itu bagaimana? Karena ini general teman-teman, bukan personal. Yang nonton banyak, belum tentu untuk kalian. Mungkin hanya beberapa yang nonton yang bisa cocok, yang lainnya nggak cocok. Nggak masalah. Kalau ingin cocok untuk kalian sendiri ya personal. Personal, saya mau membacakan personal asal untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan serius. Serius dalam artian serius memang membutuhkan bacaan tarot saya, ya. Kalau orang serius pasti mau mengikuti aturan yang saya buat. Aturannya bagaimana? Tanya Mbak Tia. Ya, kalau mau daftar ke Mbak Tia itu ketik daftar tarot, nanti dikirimi aturannya, aturan mainnya itu dibaca dulu ya, bukan untuk hiasan. Ya. Jadi dibaca dulu, setelah paham, menyetujui ya dan bersedia mengikuti aturan baru. Gitu. Ada di situ jelas. Nggak ikut aturan nggak usah wis, aku ya repot. Oke. Twin flame, kalian itu twin flame. Twin flame itu apa? Twin flame itu memang sulit ya terpisahkan. Bisa pasangan, bisa bukan. Apapun hubungannya. Tapi yang jelas twin flame itu kayak sulit untuk terkoneksi soalnya secara batin. Jadi untuk saling melupakan itu sulit. Ya, saling melepaskan sulit. Oke. Oke, sebentar. Langsung 5 ya. 5 atau 6 lah. Orang yang sini tuh lebih ke nyantai dan lebih ke positive thinking, tapi yang sini nggak bisa. Yang pihak sebelah sini tuh kayak curigaan, cemburuan, terus stalking, ngecek-ngecek gitu loh. Jadi tapi ini nyantai ya, walaupun diperlakukan seperti itu, easy going ya. Tapi ini pun juga nggak ini. Ya, oke. Ini ya sebenarnya sudah males, kadang-kadang males, tapi nggak bisa melupakan, banyak kenangan juga. Ini juga cukup berarti buat yang sebelah sini, ya. Yang sini itu malah, kayak, apa ya, plan Kadang-kadang gini, "Ya sudah kita buyar aja ya, putuslah, maleslah, kamu gitu," gitu ya. Tapi kalau sudah gitu ya, nanti kembali lagi, nanti gitu lagi, gitu loh. Capek. Karena di sini ya mohon maaf ya, mungkin agak toksik ya. Sebenarnya bukan orangnya memang asli toksik karena mungkin pengalaman hidupnya banyak banyak menuai hal-hal yang nggak enak ya. Pengalaman hidupnya banyak yang sulit buat dia. Jadi dia itu penuh kekhawatiran di sini. Ya. Sebenarnya kalian itu apa ya? Cocok, ya nyaman. Cuman ada hal-hal yang gitu-gitunya itu tadi ya, yang saya bilang, kok ini ya, kayak posesif, kadang-kadang itu jadi bikin nggak bebas, ya. Tapi ini suruh melepaskan juga nggak bisa. Karena yang sini juga ya banyak sih ya kenangan yang dibuat ya, nah kan. Kadang-kadang ini juga, tiba-tiba, eee, ngambek gitu loh, model-model ngambek. Ngambek mode on, drama-drama, seakan nggak mau pura-pura cuek gitu, banyak drama-drama nanti balik lagi. Kadang-kadang, "Aku putus," kemudian ngambek, "Kenapa kamu nggak nyari aku?" Loh,
Ya opo sih? Nah, model-model gitu. Nah, yang di sini kadang-kadang dia juga ingin bahagia dong. Ingin. Kadang-kadang mungkin pergi sama teman-teman, hangout, atau mungkin apalah yang membuat diri atau hati itu bahagia. Tapi ini sering, apa ya, pikirannya beda. Sebenarnya ini kadang-kadang cuek ya, nggak mau mikir gitu. Itu ceritanya teman-teman. Kalian masuk nggak ke cerita ini? Kalau nggak jangan. Mungkin ini untuk orang lain karena ini general. Setiap bacaan saya yang di YouTube itu general ya. Yang di TikTok gimana? Saya jarang, sudah males ngeditnya, capek ya. Oke, itu saja kisahnya. Kemudian apa yang mau dibahas nih? Yang mau dibahas ya, yang sok cuek ini sebenarnya cinta nggak sih sama yang ini gitu ya. Saya ambil 3 kartu. Apakah yang sebelah sini perasaannya masih besar sama yang ini? Kok kayaknya cuek? Kayaknya ya nyantai aja gitu. Kan nyantai belum tentu nggak suka. Tapi coba kita lihat sih. Kalau saya dari kartu saya yang tadi, orangnya soalnya positif mindset ya. Jadi yang nggak perlu dibikin ribet, ngapain dibuat ribet gitu loh. Bagaimana perasaannya? Nanti yang sini juga saya lihat perasaannya sama yang ini gimana. Kebalik-balik bunda, nggak sama. Ya namanya juga general. Pancet aja. Kalau orang ini ya, orang ini sih mungkin fokusnya bukan ke hubungan, banyak fokusnya. Jadi ya kan banyak fokusnya. Orang ini banyak pengalamannya sehingga dia itu tahu mana yang perlu dipikirkan secara mendalam, mana yang enggak gitu ya. Yang penting harmonis aja gitu ya. Satu tok. Oke. Yang penting kita saling berkabar, tidak terputus. Perasaannya gimana? Nyantai sama ini. Oke. Ya memang di sini Wheel of Fortune ya. Orang ini sudah banyak makan asam garam, banyak model-model, ketemu berbagai macam orang. Mungkin gaulnya luas ya. Jadi untuk menyikapi siapapun dia tahu apa yang harus dia perbuat gitu. Coba yang kanan ya. Perasaannya sama yang ini gimana? Ini apakah selalu hubungan cinta? Saya kira enggak, ya enggak. Bisa juga contoh ya, keluarga yang baperan, keluarga yang ini bisa, keluarga yang suka stalking bisa, atau teman kantor atau teman apapun lah. Tetangga bisa, bunda bisa. Ya. Gitu. Enggak selalu asmara kalau ini. Gimana perasaannya ini kepada ini? Ini lebih ke agak lebay ya, agak lebay. Ini perasaannya sering sakit hati sama ini. Ya mungkin kecuekannya ya. Kecuekannya bikin sakit hati. 2 saya nggak ambil. Saya tunggu 1 aja. Melompat-lompat ya. Orangnya energinya memang energinya menggebu. Oke. Orang ini kekhawatirannya berlebih. Bukan saya bilang halunya berlebih ya, cuman kadang-kadang pikirannya itu ngarahnya ke khawatir kalau begini, khawatir kalau yang ini begini gitu ya. Banyak di sini cinta bersegi-segi ya. Cinta bersegi-segi atau hubungan yang berbagi-bagi ya. Kalau memang bukan asmara, bisa juga orang yang ini saya melihat sudut pandangnya terhadap ini, orang ini tuh
nggak memprioritaskan dia karena ada hal lain yang lebih baik daripada dirinya gitu loh. Jadi ini lebih ke kecil hati. Perasaannya gimana? Sering sakit hati dong, disepelekan rasanya. Ya. Tapi saya lihat orang ini hanya dipendam saja di pikirannya, di hatinya, tapi contoh ya, kalau memang dia nggak suka, ya dia nggak suka, hanya beberapa ya, dan nggak semuanya gitu ya. Ini lebih banyak tidak melakukan apapun, mungkin hanya ngambek, mungkin hanya memendam dalam hati dan pikiran ya. Bukan tipikal orang kalau di sini sering sakit hati bilang sama ini, "Aku sakit hati sama kamu. Kamu sih gini 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 gini." Ini jarang seperti itu. Gitu loh. Oke. Jadi itulah perasaannya. Perasaannya ini sama perasaannya ini. Oke. Kemudian kita lihat ya. Ini maunya apa? Ya, sama ini. Apa mau sebenarnya dengan kecuekannya ternyata mau mau lebih serius atau lebih intens gitu ya, lebih konsen, lebih fokus ke ini, atau malah enggak, maunya cuek-cuekan aja lah, gini aja gitu ya. Coba saya lihat ya, ini maunya gimana sama ini. Kita lihat, apa sih tujuannya dia? Tujuannya apakah hanya mempermainkan yang sebelah sini? Atau sebenarnya nggak ada pikiran-pikiran kayak gitu kok, gitu ya. Coba kita lihat. Terus apa dong maunya? Kayaknya menanggapi ini nyantai gitu loh ya. Maunya apa? Gini, karena ini tidak sesuai dengan polanya, ya pola pikirnya atau apanya, segala sesuatunya. Memang nggak begitu cocok ya. Tapi dia tidak memungkiri bahwa ini baik sebenarnya orangnya. Gitu. Maunya apa? Loh. Oke, kurang satu baru saya baca. Oke. Kalau ini maunya gini, kalau kamu nggak ribet ya, nggak bikin konflik, konflik itu nggak harus bertengkar ya, maksudnya membuat polemik lah, apalah namanya, bikin ribet ya, it's okay nggak apa-apa. Tapi memang aku ya gini ini orangnya memang nggak banyak effort. Kalau mau monggo gitu loh. Ya kita berhubungan dengan baik saja. Kalau kamu mau gitu loh. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Aku nggak ambil pusing gitu. Ya, kalau memang kalau karena ini ya orangnya nggak mau dimanipulasi, diatur-atur nggak mau, ya, gitu. Jadi kalau memang seandainya ditinggal atau bubar sama ini, apakah ini berat? Nggak begitu. Ya cuman inget aja, sering inget, nggak bisa lupa, iya. Tapi berat tidak, gitu ya. Mungkin bagi kalian yang berada di sini seakan-akan kecewa mungkin ya sama energinya ini. Lagi mana lagi saya juga nggak mau bohong. Gitu bacaannya. Terserah mau sama atau enggak dengan kondisi kalian, silakan kalian sesuaikan sendiri karena ini adalah general. Coba yang ini maunya sama ini apa? Nah ini kalau saya lihat ya, kalau memang nggak nyambung kayak gini, ini maunya nyantai, ini maunya ngebet, seumpamanya gitu ya. Ya kan nggak nyambung, solusinya apa? Sementara ini juga nggak mau banyak komunikasi, nggak mau menunjukkan mungkin menunjukkan sikap atau mungkin secara lisan ngomong langsung. Nah, terus ketemunya di mana? Ya. Asam garam ketemunya di Belanga, katanya Tulus. Nah, ini mau ketemu di mana? Coba saya lihat yang sebelah sini. Ini maunya apa? Itu ke sana. Pinginnya apa sih? Kalau saya lihat sekilas ya pengennya diperhatikan gitu ya. Iya. Langsung ini Ten of Pentacles.
pengennya diperhatikan, ya gimana lah, sewajarnya hubungan kita, apapun ya konsepnya ya. Contoh keluarga ya, masa sama keluarga nggak perhatian, ya masa cuek aja. Apalagi kalau ini pasangan atau pacar atau apa ya, hubungan asmara, masa gitu ya. Ya yang sesuai aja lah, ya kalau memang hubungannya bertetangga gitu ya. Masa tetangga ketemu nggak nyapa? Masa melengos? Nah gitu loh. Ya yang wajar-wajar saja. Saya nggak minta lebih sebenarnya, memang ini nggak terlalu minta lebih sih, cuman ini memang terlalu cuek. Dan memang beda karakter ya. Kalau ini hal-hal yang sifatnya itu bikin ribet, orangnya kan nggak mau mikir ya. Ribet, nambah-nambahi pikiran, wis mending nggak usah gitu loh. Gitu. Jadi memang beda karakter. Kalau mau menyatukan, monggo. Ini maunya apa? Maunya aku itu, bantu dong saya, dengan beban-beban perasaan saya, beban-beban jangan nambah-nambahin gitu loh. Kalau nggak mau bantu ya jangan nambahin gitu loh. Nah, maunya bangkit, maunya disayangi, maunya diperhatikan seperti yang saya sangka tadi. Bener, kartunya gitu. Nah, Terus baiknya apa sih solusi kalau hubungan gak nyambung gini? Yang ini maunya ke sana, ini maunya ke sana, ini mau ke sana, ininya maunya narik ini ke sini, tapi ini nggak mau ditarik. Terus gimana solusinya? Ya, solusinya coba kita lihat untuk bagaimana sih solusi terbaiknya ya. Lihat pesan semestanya. Solusinya bukan dari saya, sebenarnya solusi itu dari masing-masing dari kalian ya. Keputusan atau tindakannya. Kita cuman minta petunjuknya aja. Coba katanya semesta gimana? Saya kasih dua ya. Ini sama ini, pink sama kuning. Coba yang pink dulu. Pesan semestanya apa? Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, yang nggak masuk gimana? Nggak apa-apa, pesan semesta itu bisa jadi masukan ya, membuka wacana kita. Kalau yang nggak mau nggak usah. Oke. Free yourself. Setiap orang punya kebebasan, punya hak untuk bebas. Bebas bertindak, bebas berpikir. Ya, bebas asal tidak menyakiti orang lain. Ya, itu aja sih. Jadi kalau ini ingin bebas sendiri sebenarnya ya haknya dia, ya haknya dia. Kecuali memang punya janji, ya. Apalagi kalau pasangan hidup, ya sudah dalam ikatan pernikahan ya nggak bebas-bebas gitu juga, ada aturannya. Bebas tapi kalau memang ada aturannya, bebas ada aturannya gitu loh. Ya, ini pun gitu. Tidak usah mengungkung hati pikiran terhadap satu hal, terutama terhadap seseorang. Rugi. Ngapain hidup dibuat gitu? Gitu loh, ya. Lanjut ya. Oke. Nih. Ketulusan cinta ini. Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi kita nggak bisa paksakan seseorang mencintai kita atau menyayangi kita. Nggak bisa, karena setiap orang punya hak. Ya. Loh lah kalau suami istri gimana? Ya saya balik lah, dulunya gimana? Saling mencintai enggak? Iya, terus kemudian berubah. Lah berubah boleh apa enggak? Ya idealnya ya jangan, kalau bisa jangan berubah. Tapi yang maha merubah atau membolak-balikkan hati kan kadang-kadang di luar kuasa manusia ya, itu kuasanya Tuhan ya. Jadi jangan sepenuhnya menyalahkan seseorang atas perubahan perasaannya, ya enggak? Karena itu pun juga banyak faktor. Ya, kadang-kadang banyak yang lebih melihat ke luar dirinya dan menyalahkan apa di luar dirinya tanpa melihat dirinya sendiri. Yang paling sering itu kayak gitu. Padahal itu akan menjadi beban dirinya sendiri. Justru menjadi beban. Karena apa? Energi-energi negatif seperti itu ya, merusak jiwa, merusak mental. Ya kan sayang. Sayangi diri kita. Jangan sampai mentalnya rusak, jiwanya rusak. Hanya karena energi negatif dari pemikiran dan perasaan. Oke, lanjut ya. Jadi sini
cinta itu tidak bisa dipaksakan, intinya seperti itu. Kalau memang tidak ada chemistry atau mungkin walaupun di sini terkoneksi ya, terkoneksi secara jiwa. Tapi kalau twin flame itu, memang kadang-kadang koneksinya menyiksa sih, tapi bisa kok diputusin, artinya koneksinya itu secara batin ya, kayak inget-ingeten gitu ya, bisa. Caranya gimana? Ya dengan usaha dong, ngapain diinget-inget? Kalau memang nggak perlu diinget, ya kan? Tergantung usaha kalian sendiri. Gitu, yang logis. Jangan halu, nonton tarot malah halu, malah kepikiran, rugi. Oke, children. Ya. Jangan kekanak-kanakan, ya. Jangan ingin selalu diperhatikan. Anak-anak kan gitu cari perhatian atau apa. Nggak perlu. Karena setiap orang bebas kok, ya. Mau sebenarnya gini, siapa sih yang nggak pingin diperhatikan? Ya, apalagi oleh orang yang disayang. Ya, wajar. Nggak boleh, ya boleh. Tapi kalau harapannya berlebihan, terus orang yang diharapkan tidak melakukan apa yang kita harapkan, kan kecewa, ya. Jadi lebih baik harapannya nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah dalam-dalam. Sebenarnya kalau saya lihat ini sebenarnya juga nggak muluk-muluk sih, pinginnya wajar saja. Tapi yang perlu dipahami, kita nggak bisa memaksakan orang lain, itu intinya, ya. Tetapi kan saya sebenarnya nggak maksa, itu hal baik dan hal wajar. Lah orang lain mau nggak wajar loh. Terus kita yang stres, ya rugi, ngapain? Gitu loh. Ya, oke. Gak enak ya bacaan saya. Lah gimana? Memang kartunya ngomongnya gitu. Bacaannya artinya begitu. Saya juga nggak mau ngarang supaya indah, mewangi sanubari sehingga yang nonton suka. Tapi menyesatkan. Cuman bahagia aja sementara, tapi kenyataan menjatuhkan. Sama juga memberikan mimpi. Ya enggak? Jangan sering mimpi teman-teman. Hidup itu harus realistis dan logis. Ya nggak logis-logis nggak usah wis. Kita kan manusia, punya akal pikiran. Harus dipakai. Lanjut. Apa yang harus kalian lakukan? Oke, gift from God. Oke. Sebenarnya gini, kalau kalian mau ya, bring you gift from your creator, open your arm to receive. Tuhan itu memberikan gift itu pemberian ya, pemberian hadiah atau apapun, memberikan kalian banyak hal ya. Kadang-kadang kalian menutup pintu untuk hal-hal yang diberikan oleh semesta. Ya. Bisa jadi itu gift itu kan biasanya sesuatu yang baik ya, yang baik. Ya, yang baik. Walaupun mungkin bagi kita sudut pandang kita manusia itu kan terbatas ya. Memandang sesuatu, menilai sesuatu itu kadang-kadang nggak luas. Lebih luas Tuhan dong, ya kan. Kadang-kadang kita mikirnya, saya kok dipertemukan sama orang ini sih, mending enggak gitu. Padahal ini pemberian. Gitu. Nah, kalau memang pemberian, ya bagaimana pinter-pinternya kita mengolah pemberian itu supaya menjadi berkah, menjadi manfaat. Masa orang ini yang menyanyiakan saya ini bisa jadi berkah? Ya bisa kalau kita sabar. Kalau kita menyikapi, mempunyai pemikiran tidak selalu negatif ya, diubah menjadi hal yang positif. Contohnya, ya gimana lagi ini amanah. Kalau saya bisa melewati ini, saya yakin bahwa Tuhan memberikan berkah yang banyak untuk saya. Cukup. Ya, sebenarnya mungkin lewat kejadian, situasi, atau pertemuan kalian dengan seseorang ini yang dimana mungkin tadi itu saya bilang twin flame dan lain sebagainya, memang berat. Tapi dengan melewati itu kita nggak pernah tahu ya Tuhan akan kasih apa. Ya, pastilah uh, nggak 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 selalu hidup itu susah terus, pasti ada senangnya. Nggak selalu senang terus, pasti ya ada susahnya. Tadi banyak kartu-kartu Wheel of Fortune soalnya, ya. Siklus kehidupan yang berputar. Jadi jangan pernah pesimis sama hidup, sama cerita. Mungkin yang sedang kalian alami sekarang seruat itu tadi yang saya ceritakan. Tetap positive thinking ya. Semoga berlalu untuk kalian yang segera berlalu untuk kalian yang mengalami hal-hal yang enggak mengenakan. Victory. Your prayer have been heard and answered
answer, have faith. Nah, sekarang gini, gift from God ini berarti ya Tuhan ingin memberikan banyak hal untuk kalian. Kalian sudah membuka pintunya apa belum? Lah pintunya mana? Pintunya dari doa, dari mendekatkan diri pada Sang Kuasa, banyak bersyukur dengan pemberian yang selama ini diberikan sama Tuhan. Kemenangan dapatnya, seperti yang saya bilang tadi, apa? Kita nggak pernah tahu apa yang akan diberikan. Pastilah yang terbaik untuk kita. Victory, kemenangan. Asal apa? Asal dongo, doa. Itu. Dan bebaskan pikiran-pikiran yang mengungkung kalian. Orang ini loh bisa membebaskan pikirannya. Ayem, adem, damai. Nah ini kenapa nggak mau? Nurture. As you nurture a child, you nurture your own inner child. Nah, kayak gini. Jadi di sini intinya, di sini children, di sini child, inner child ya. Jadi pesannya saya mengambil intinya saja, nggak usah panjang lebar. Intinya kalian harus siapapun ya, siapapun yang nonton ini, jangan dipelihara energi-energi kekanakan. Itu aja wis. Energi kekanakan kan macam-macam. Lu saya ini nggak kekanak-kanakan. Nah, ya bisa macam-macam ya kekanakan, terus nggak kemudian kayak anak kecil yang terus suka merengek-rengek, ya nggak selalu seperti itu. Pemikiran yang kekanakan atau sikap yang kekanakan ya, itu perlu dirubah. Supaya ini victory, karena di sini victory loh. Kalian mau menang nggak? Menang itu kadang-kadang yang paling berat adalah memenangkan diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri. Karena diri kita, jiwa kita, mental kita, ya, yang bisa melindungi kita sendiri, yang menghargai kita sendiri. Jangan berharap penghargaan dari orang lain. Itu. Oke, saya kira itu aja ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Judulnya apa ini? Judulnya, nanti aja wis. Apa yang kau mau? Udah tuh, Bu wis. Gak tau wis nanti ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Supaya kalau saya upload, langsung bisa tahu dari notifikasinya. Semoga berkah ya teman-teman ya, sehingga berkahnya juga nyampe ke saya. Ya, jangan lupa di subscribe, semoga bermanfaat, ambil yang positif, buang yang negatif. Sampai jumpa lagi ya teman-teman, bye-bye.